Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial membuat game sederhana menggunakan aplikasi Godot Engine. Yang hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Kita lihat dulu. Ini. Nah, begini kurang lebih tampilan gamenya yang akan kita buat. Yang pertama, kita download dulu. Kita download. Kita cari Godot Engine. Nah, di sini yang atas kita klik. Lalu di sini ada versi terakhir dari aplikasinya. Yang ini kita download dan berhubung saya sudah ada, nanti itu terdapat dua file dia ketika di download seperti ini. Yang kita buka yang ininya paling besar ya. Kita klik kanan, klik open. Nah, tampilannya awalnya seperti ini. Untuk membuat untuk membuat ininya, untuk membuat apa? Untuk membuat game yang pertama kali kita klik create. Nah, di sini kita bikin nama project kita. Saya bikin Sky Games. Yang ini jangan lupa diklik. Lalu yang ini bagian 3 forward mobile dan compatibility, kita klik yang compatibility agar game yang kita bikin ini nanti bisa diupload di web atau di mana. Dan selanjutnya yang ini jangan lupa diklik dan create. Nah, tampilannya pertama kali ketika dibuka akan seperti ini. Berhubung kita akan membuat game 2D, kita klik yang ini di atas, klik 2D. Nah, garis-garis ini hanya akan ada dua. Kalau 3D tadi kan banyak nih sudut-sudutnya. Yang ini 2D hanya seperti ini. Kita lihat di pojok kiri bawah, di sini ada ini kan bacaan rest, icon, SVG. Kita klik kanan pada kolom ini, new folder, kita bikin aset. Klik OK. Nah, tampilan seperti ini, kita klik asetnya, kita klik kanan, klik new folder, kita bikin di sini karakter. Nah, selanjutnya kita klik aset lagi, kita bikin new folder lagi, kita beri nama collection. Kita bikin satu lagi yang kita beri nama tile set. Oke. Tile set ini untuk peletakan map yang ada di dalam tampilan ini nanti. Collection adalah item-item yang akan kita munculkan di dalam map seperti koin, kunci, dan lain-lain. Kalau karakter ini untuk playernya. Kita klik kanan pada player, new folder, kita bikin player. Nah, player ini ada di dalam karakter. Ini kita bikin new folder lagi, kita beri nama idle. Idle untuk posisi diam.
Lalu kita klik kanan pada player lagi, kita bikin jump. Ini untuk posisi melompat. Kita bikin satu lagi untuk posisi lari. Nah, lalu kita masukkan gambarnya. Oh ya, sebelum kita harus memasukkan gambar ini. Gambarnya itu bisa di-download, dan berhubung saya sudah mendownloadnya, saya masukkan. Ini yang dimasukkan yang kita masukkan ini. Yang kita masukkan file PNG-nya saja. Yang PNG importnya tidak usah. Ini. Kalau punya saya di sini terletaknya di file dokumen. Kalau kalian bisa dicari ya. Kayaknya. Nah, kita buka lagi. Nah, di sini dia sudah masuk gambar-gambarnya. Oke. Setelah ini kita akan membuat scan. Kita masukkan di sini, kita klik yang di sini 2D scan. Lalu di sini kita rename. Kita bikin namanya Sky. Lalu kita klik Ctrl A. Kita Ctrl A. Kita cari 2D. Cari yang karakter body 2D. Kita klik create. Lalu kita rename. Kita ubah menjadi player. Nah, selanjutnya kita klik, kita Ctrl A pada player, kita cari yang collection. Nah, collection shape ini. Di sini itu untuk membuat layernya bisa bertabrakan dengan sesuatu atau bergerak gitu. Lalu selanjutnya kita klik kanan lagi pada, kalau ada warna seperti ini biarkan saja ya. Itu tandanya kita harus mengisi file dari ini tadi tuh. Tapi nanti kita akan isi, nanti akan hilang sendiri dia. Kita Ctrl A pada player lagi. Kita cari 2D animated sprite 2D. Kita klik. Nah, yang ini kita pindahkan ke atas ini. Jadi dia ini, player ini mempunyai dua komponen yang animated sprite 2D dan collection shape 2D. Jangan lupa dipindah ya ininya. Lalu untuk memasukkan ininya, kita klik ini kan, animated sprite 2D, kita lihat yang sebelah kanan. Di sini ada animation atau transform ya. Animation. Kita di sini sprite frames-nya ada empty, kita klik. Use sprite frames, kita klik. Nah, tidak terjadi apa-apa. Tapi warnanya sudah hilang. Kita klik yang ini, kita klik lagi. Nah, di sini sudah muncul. Di sini ada bacaan default. Kita rename menjadi player. Jadi idle, posisi idle.
enter. Lalu kita masukkan file yang idle ini tadi ke dalam sini. Kita pilih saja. Semua masukkan. Kita tarik ke sini. Nah, muncul kan di sini dia karakternya. Agar dia bergerak, kita klik ininya, play. Jika tidak terlihat bergerak, kita ubah FPS-nya, kita naikkan menjadi 20. Nah, di sini kan dia bergerak. Lalu yang ininya jangan lupa diklik agar dia terus berulang bergerak. Dan yang ini autoplay-nya juga harus diklik agar ketika kita membuka game ini, dia akan selalu langsung bergerak. Selanjutnya kita coba playkan. Play, select current. Nah, di sini kita new folder. Kita bikin di sini scan. Kita klik OK, save. Nah, dia bergerak tapi dia orangnya di sini di ujung kan. Selanjutnya, kita geser dulu ininya, playernya di sini. Kita bikin agar dia itu ada benturannya ketika digerakkan. Kita lihat ke kanan ada yang collision shape ini, kita klik yang shape. Nah, di sini ada banyak pilihannya, tapi terserah kalian mau pakai yang mana, tapi saya pakai yang new capsule 2D. Nah, dia ada di sini. Kita klik ini. Klik, kita Ctrl Z. Ini saja coba ya. Kita klik, bisa. Kita klik, kita pas-paskan aja dia. Paskannya yang gampang kita gini, klik player. Kita lihat di sini ada transform, kita ubah di sini terserah mau berapa. Tapi saya pakai yang 0,6. 0,6. Enter. Nah, kemudian tidak berubah ya. Kita ubah juga yang ini, transform. Kita klik 0,6. Memang harus ini dulu. Kita pas-paskan dulu ya ininya. Nah, kita pas-paskan. Susah guys, nggak pakai mouse. Kalau saya saranin kalau ngedit gini pakai mouse ya, lebih gampang, lebih memudahkan kita ketika mengedit. Soalnya biasanya perempuan-perempuan ini jarang mau pakai mouse. Kita paskan lagi. Nah, saya paskan segini. Lalu kita bikin agar dia bisa bergerak. Kita klik playernya, kita klik kanan pada player, ada attack script di sini kita klik. Nah, di sini yang ini karakternya, yang ini tempatnya kita bikin yang karakter body 2D. Ini rekomendasi pilihan dari Godot. Kalau ini objek empty tidak akan ada ininya. Kalau yang ini tampilan biasa saja. Kita gunakan yang ini. Lalu kita klik yang ini. Kita naikkan satu. Di sini dia foldernya akan bergabung dengan aset dan scan. Kita klik kanan, new folder. Kita bikin script. Kita klik OK, open, ini create. Nah, ini kita masuk ke dalam codingannya. Di sini, kalau dia ada codingannya itu, di sini dia ada lambang kertasnya. Kita klik 2D-nya lagi, lalu kita klik sky, kita play. Coba lihat apa yang akan terjadi. Nah, dia bergerak kan? Jatuh. Nah, jadi selanjutnya kita akan bikin garis dia agar dia tuh jatuhnya di mana biar nggak jatuh terus ke bawah tadi. Kita bikin garis di sini. Kita klik sky-nya, kita Ctrl A.
Kita cari 2D, static body 2D. Ini 2D. Kita klik create. Nah, di sini tampilannya harus seperti ini ya. Player static body. Tidak boleh di dalam player. Kita kita dia ada tanda warning, kita Ctrl A, lalu kita cari collection. Collision. Set 2D kita klik create. Nah, lalu kita di sini masih kosong kan, belum ada apa-apa. Kita lihat ke kanan, kita lihat yang set empty-nya, kita klik yang new world boundary shape, kita klik, dicari di mana, di zoom out atau zoom in, kita lihat di mana yang ada garis warna birunya. Kita lihat ada di sini. Kita ubah ke tampilan ini aja agar bisa memudahkan menggesernya. Ctrl Z. Nah, di sini kita gampang memudahkan kita untuk memindahkannya kemana. Di sini kita letakkan di bawah ini. Kita bisa letakkan di sini atau di atasnya juga bisa. Nah, sudah. Kita save. Jangan lupa di save ya. Lalu kita play coba. Jangan lupa ketika ingin memplaynya kita klik sky-nya, play. Nah, di sini dia tidak jatuh lagi kan? Di sini karena kita sudah punya script, dia bisa bergerak. Spasi untuk lompat, panah kanan kiri untuk ini. Nah, sudah bisa. Selanjutnya kita akan membuat mapnya. Kita klik pada sky, kita Ctrl A, kita cari 2D. Kita bikin yang tile map. Tile map. Nah, kita pilih yang tile map layer. Kenapa ya nggak yang tile map? Karena di sini sudah ada tanda silang. Di sini tuh di deprecated, itu tidak disarankan lagi. Jadi kita klik yang tile map layer, kita create. Tampilannya seperti ini. Dia akan sejajar dengan player, static body, dan tile map. Lalu tidak terjadi apa-apa. Kita lihat di sebelah kanan ada tile setnya. Kita klik empty-nya new tile set. Nah, tidak terjadi apa-apa. Tapi di sini dia ada tambahan tile set. Kita klik tile setnya. Kosong. Kita masukkan file kita tadi yang tileset ke dalamnya. Masih kosong, belum masukkan ya? Kita masukkan lagi. Hmm, kita klik yang PNG-nya saja. Kita masukkan ke dalam aset, aset, paste. Nah, di situ ada di sini dia, tileset. Kita pindahkan ke sini. Muncul yes no, kita klik yes. Nah, di sini dia sudah muncul, kita bisa zoom in, zoom out. Di sini ada menu remove. Di sini ada kalau misalnya ada yang mau kita hapus atau tidak, kita tidak mau dia ada di sini. Kita pilih yang ini coba. Nah, di sini dia sudah biru. Kalau biru tandanya dia tidak akan masuk ke dalam tile map. Itu memudahkan kinerja atau kita juga. Lalu kita kembalikan lagi. Kita klik di sini tombol pen. Kita klik tile map dan tile set. Tile map ini dia gunanya untuk memasukkan apa-apa yang ada di sini. Ini kita pindahkan ke sini. Nih ada jaring-jaring, kita taruh di bawah sini agar memudahkan kita. Selanjutnya kita coba klik ini, kita masukkan ke dalam sini. Tidak terjadi apa-apa. Kita klik ini, kita ubah menjadi, nah di sini ada.
kita tempelkan, kita bikin di sini tampilannya mau seperti ini misalnya. Di sini seperti ini dulu ya, saya bikin ya. Nah, hmm, kita save, kita coba run, apakah dia akan memijakkan kakinya di sini atau tidak. Klik sky. Nah, tidak. Jadi bagaimana caranya? Jadi caranya agar bisa kita menampakkan di sini, kita coba klik di tile map layer, baru kita ke sebelah kanan, kita klik yang tile set, kita cari yang basic layer. Kita klik add element. Nah, sudah muncul di sini. Kita diamkan saja, kita klik tile set. Lalu kita ini yang pilih menu pane, kita klik select property editor, kita pilih yang basic layer 0. Nah, ini tuh dia hasil dari yang ini kita tambahkan dari basic layer. Jadi dia itu ada fisiknya. Kita klik yang ini tadi, kita pilih yang ini. Nah, yang sudah ada tombol sudah diarsir warna biru ini, aduh, yang sudah diarsir warna biru ini dia akan bisa mm, untuk digunakan untuk berpijak di dalam map itu. Kita pilih, kita coba ya, kita save. Tadi kan saya pakai warna biru ini kan, di sini dia sudah diarsir. Kita coba play. Apakah dia sudah bisa menatakkan kaki di batu-batu itu? Ya, sudah. Nah, dia sudah bisa menginjakkan kaki di sini. Sudah. Selanjutnya kita akan coba memasukkan pohon. Oke, klik tile mapnya, kita masukkan pohon di sini. Caranya itu kita blok saja, kita pilih. Kita masukkan di sini, kita tempelkan. Eh, kita pilih. Kita pilih di sini. Kita hapus yang ini. Hmm. Kalau kalau Mas Sony jangan lupa ini irasnya dihapus ya. Kita ganti yang ini. Yang nyala itu ini saja. Gimana? Coba kita. Nah, tambahan informasi kalau di sini itu di Sky ini ada bintangnya tandanya belum di save. Jadi sebelum kita run kita save dulu. Kita save. Kita klik play. Nah, di sini kita kita tembus oleh kita tembus oleh tadi lowbat kita charger dulu guys. Kita tembus di sini kan oleh pohon-pohon ini. Karena tadi kan yang pohon kita enggak ini. Kita enggak apa namanya? Yang detail tadi yang ini enggak kita pilih yang bagian pohon. Nah, kalau yang biru ini bisa ditapakin, tapi kalau yang bawah ini kan nggak ada birunya nih, nggak diarsir. Jadi itu kita bisa tembus. Nah, gimana caranya agar kita ini kan ada di kita kalau kondisi gini kan kita sekarang ada di ada di kita ada di belakang pohon. Kayak mana caranya biar kita ada di depan pohon?
Jadi biar kelihatan gitu kita kalau berjalan. Itu kita, ini tile mapnya, kita geser, kita naikkan ke atasnya player. Nah, gini. Jadi dia itu kayak gini. Coba kita run, kita save. Nah, sekarang kita berada di depan pohon. Jadi kita nggak keganggu sama, jadi kelihatan gitu orangnya. Oke. Tapi ini kayak geraknya kita ubah dulu coba ya geraknya. Nah, kalau di sini kita tadi kan ada biru-biru ini nah. Kenapa dia naik di atas pohon itu? Kita perhatikan ini. Dia ininya itu tuh tempat kita terlalu berpijak karena ini tuh dia di bawah di atas ini jadi kita tuh kayak ngambang gitu. Kita pindahkan kita pindahkan ke itu yang mana tadi? Ini kan. Nah, kita turunkan ke bawah. Selanjutnya kita ubah lompatannya ini agar lebih smooth. Kita klik project setting, kita cari di bagian fisik. Nah, fisiknya ini 2D. Kini sini kita ubah menjadi 2300 agar dia itu lebih ini lagi. Kalau udah kita close, di bagian script kita klik, ininya kita ubah menjadi semakin tingginya, semakin tinggi angkanya ini, semakin tinggi juga lompatan kita. Kita ubah menjadi 600. Kalau yang atas ini, speednya ini kecepatan kita berlari bisa diubah 350, tapi saya maunya 300 saja. Nah, selanjutnya kita mau bikin kamera. Kayak mana caranya biar kita ini kalau kayak gini kan, mana? Kalau misalnya kayak gini nih, tambah lagi ini di sini, sini, di sini, di sini. Kita bikin. Nah, kita bikin gini. Coba ya. Ctrl S, kita play. Nah, di sini coba kalau gini. Nah, kita kan hilang nih. Seharusnya kan masih bisa nih orang yang masih ada. Mana guys? Hilang. Ah, gini. Gimana caranya biar dia tuh kan bawah masih ada tuh. Kayak mana biar kelihatan di bawah itu. Kita klik layernya, kita kontrol A, kita tambahkan kamera. Kamera 2D. Kamera kita klik. Ini lalu di bagian ini kita paskan aja. Di bagian transform kita akan ubah ininya menjadi eh ininya kita ubah menjadi cara mengubah besar kecilnya ubah menjadi minimal kalau minimal dua keluar ya guys. Coba gini kita save dulu, kita lihat apakah dia berubah. Nah, sudah kan? Ya sudah. Kameranya bergerak mengikuti kemana arah orangnya pergi. Twing. Ah, jatuh ke bawah pun dia masih diikuti sama ininya kameranya.
Selanjutnya kita akan memasukkan yang bagian ininya itu kita masukkan. Dia jadi berlari. Yang pertama kita klik player. Lalu kita klik bagian animated sprite 2D. Di sini kita tambahkan untuk run. Caranya kita tambahkan gini. Kita rename menjadi run. Run. Kita masukkan yang file run tadi ini. Run. Kita mana tadi guys? Kok hilang satunya? Wah, di bawah. Oh, kita masukkan. Kita geser ke sini. Nah, kelihatan ya. Kita zoom. Kita play. Kita lihat apakah dia bergerak. Nah, dia lambat. Kita tambahkan FPS-nya. Jadi 20 juga. Nah, lebih kencang dia larinya kan. Ini jangan lupa kita play terus. Yang ininya tetap selalu kita klik agar dia tuh selalu berlari. Tapi yang ini jangan. Karena kan tampilan ketika pertama kali dibuka, dia tuh harusnya diam dulu ya, bernapas gitu. Nah, selanjutnya kita klik di bagian codingan ini. Kita klik di bagian sini. Yang ini kita pindahkan ke sini. Tapi sebelum ditempelkan, kita klik kontrol. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Yang bagian ini, animated sprite 2D-nya kita hapus, kita ganti sama kita ganti sama player UI. Player underscore UI. Lalu yang di bagian ini, di bawah sini, ini nih kita enter aja. Kita tambahkan menjadi, kita panggil player UI-nya. Yang ini kita panggil, kita klik. Kok bisa ya guys? Diklik aja lah. Player UI animation Hmm. Sama dengan sama dengan ini tanda kutip run. Nah, coba kita save, kita play apa yang akan terjadi, apakah dia akan berlari. Nah, dia berlari. Tuh, dia lari. Tuh, tapi idulnya hilang jadinya. Karena di situ kita harus kita ubah lagi. Dia lari kan? Hmm. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk shortcutnya. Di sini kita enter aja. Kita tambah if velocity dot x lebih besar dari 0, titik 2, enter, print ke kanan, print, mana nih, print ke kanan. Oke, sudah. Coba ya kita save, lihat apa yang terjadi.
Saya di sini. Sini kita lihat. Kalau ini kita geser ke kanan. Nah, dia akan muncul bacaan ke kanan gini. Gini dia. Itu shortcut pemanggil lah yang bagian di sini. Sekarang kita tambahkan lagi shortcutnya. Kita bikin kayak mana biar ketika ini lari, dia lari. Ketika dia tidak diklik tombol lari, dia akan posisi idle, posisi diam. Kita bikin lagi, kita tambah shortcutnya. Kita bikin di sini player UI dot animation selection one enter eh enter LC titik ini enter player copy dot animation sama dengan idle. Coba ya kita save, kita lihat play. Salah guys, dia nggak bergerak guys, malah rame, dia lari guys, tapi idolnya nggak bergerak ya, dia nggak ngos-ngosan ya, ngos-ngosan nggak ini enggak ya, ada yang salah. If velocity don't x segede 0 dan ke kanan, layar UI animation run LC, layar UI animation idle. Selanjutnya kita tambah di bagian sininya, kita bikin pakai or velocity dot x lebih kecil dari 0,2. Kita save, kita lihat apa yang terjadi. Tetap bergerak dia kakinya ketika diputar ke belakang. Kita lihat di bagian layar karena seperti tadi itu coba besok kita tambah saja dulu. Save, kita run. Nah, mantap lah itu ya guys. Kita tambah yang di bagian ini, direction. Kita enter if, dalam if ada if direct direction if direction lebih besar dari 6 mantap, flip keren keren
Lupa guys. Kita save. Kita coba. Coba ya. Nah, kalau ke kiri ada muncul di sini flip badan player. Sudah berhasil, tapi dia badannya belum bergerak. Kita ubah lagi dari selanjutnya. Setelah itu kita buka yang 2D-nya. Kita klik di animated sprite 2D-nya. Kita lihat di sebelah kanan ada offset. Di situ kita klik yang flip H-nya. Di sini kan ada flip H nih. Kita klik on kanan. Tapi kan dia kayak berbalik terus-menerus. Jadi kita masukkan shortcut-nya biar dia berubah gitu. Kan nggak mungkin yang main game itu merubah dari sininya kan. Jadi kita masukkan ininya dari sini. Kita tambahkan shortcut-nya. Player UI yang ini kita klik aja. Nggak bisa. Player UI. Flip underscore sama dengan true. Nah, sudah, selanjutnya kita save, lalu kita klik sky, kita play, apa yang akan terjadi. Nah, dia selalu menghadap kiri kan? Iya ya. Oke. Kita tambahin lagi. Di sini, kita tambah LC. Di enter, player UI, dot flip hard sama dengan file save. Kalau kita save, kita lihat apa yang terjadi. Nah, kan sudah berubah dia. Sudah jadi. Baik, jadi seperti itu contoh dari pembuatan game sederhana dari Godot Engine ini. Coba ya, kita mainkan. Nah, sebelumnya saya sudah membuat yang mapnya lebih bagus. Kita lihat dulu ya. Nah, begini tampilan punya saya. Coba kita mainkan.
Ini tutorialnya sama seperti yang saya yang saya berikan tadi. Cuman yang ini babnya sedikit saya edit dengan sepenuh hati ya, teman-teman. Eh, Tada, sudah selesai. Beginilah tampilan dari produk saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.